Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bang Din. Apa kabar sobat? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Bayangkan sebuah pemandangan. Di tengah ruangan remang-remang, sesosok pria dengan jubah putih yang mengembang lebar berputar tanpa henti. Gerakannya anggun, meditatif, seolah terhubung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan sekedar tarian, ini adalah sema, sebuah ritual zikir dan doa yang mendalam dari para darwis Mevlevi di Turki. Sebuah perjalanan spiritual yang diwujudkan dalam gerak. Tapi, apa sebenarnya kisah di baliknya? Semua berawal dari abad ke-13, dari seorang penyair dan filsuf besar Persia yang menetap di Turki, yaitu Jalaluddin Rumi. Rumi bukanlah penari, ia adalah seorang ulama dan guru spiritual. Namun hidupnya berubah total saat ia kehilangan sahabat dan guru spiritualnya yang hilang secara misterius. Dalam kesedihan dan kerinduan yang mendalam akan sang mentari, arti nama Syams, Rumi secara spontan mulai berputar di tengah pasar. Dalam putarannya, ia merasakan kesedihannya larut dan egonya lebur, menyatu dengan cinta ilahi. Momen inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Sema. Setelah wafatnya Rumi, para pengikutnya yang dikenal sebagai Ordo Mevlevi meresmikan gerakan berputar ini menjadi sebuah ritual sakral untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Jadi, apa tujuan utama sema? Tujuannya bukanlah untuk pertunjukan, melainkan sebuah bentuk dzikir atau mengingat Tuhan. Para darwis atau semazen bertujuan untuk mati sebelum mati. Artinya, mereka mematikan ego, nafsu duniawi, dan kesombongan untuk dilahirkan kembali dalam kebenaran dan cinta ilahi. Setiap gerakan memiliki makna filosofis yang mendalam. Jubah hitam atau hirka melambangkan ego dan kehidupan duniawi. Di awal upacara, jubah ini dilepaskan sebagai simbol kelahiran kembali secara spiritual. Topi coklat tinggi atau sike melambangkan nisan dari ego. Jubah putih atau tanurei melambangkan kain kafan atau kesucian ego yang telah mati. Posisi tangan mereka adalah kuncinya. Tangan kanan menghadap ke atas untuk menerima berkah dan rahmat dari surga. Tangan kiri menghadap ke bawah untuk menyalurkan berkah tersebut kepada seluruh alam semesta. Mereka menjadi jembatan antara Tuhan dan ciptaannya. Menjadi seorang semazen bukanlah hal mudah. Ini bukan kursus tari akhir pekan. Syaratnya sangat ketat, membutuhkan komitmen spiritual seumur hidup di bawah bimbingan seorang guru atau syekh. Calon darwis harus melalui periode latihan dan pelayanan yang panjang, terkadang bertahun-tahun, yang meliputi puasa, doa, meditasi, dan studi ajaran Rumi. Lalu, apa yang mereka pikirkan atau ucapkan saat berputar selama puluhan menit? Mereka tidak memikirkan penonton atau sekelilingnya. Fokus mereka sepenuhnya ke dalam, ke jantung hati mereka. Sambil berputar, secara lisan atau di dalam hati, mereka terus-menerus mengulang nama Tuhan. Allah, Allah, Allah. Zikir ini membantu mereka memasuki kondisi transspiritual, di mana kesadaran duniawi menghilang, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana mereka bisa berputar selama 30 menit atau lebih, tanpa pusing atau jatuh? Jawabannya adalah kombinasi antara teknik fisik dan fokus spiritual yang luar biasa. Secara spiritual, seperti yang dijelaskan tadi, fokus mereka bukanlah pada dunia fisik. Mereka berpusat pada hati, bukan pada kepala. Mereka berada dalam kondisi ekstasi spiritual yang melampaui sensasi fisik seperti pusing. Secara fisik dan teknis, ada teknik yang sangat presisi. 1. Kemiringan kepala.
Kepala mereka dimiringkan sekitar 25–30 derajat ke kanan. Kemiringan ini membantu menstabilkan cairan di telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan, sehingga mengurangi rasa pusing. 2. Fokus mata. Mereka tidak tertutup, tetapi sedikit terbuka dan fokus pada satu titik, biasanya pada ibu jari tangan kiri mereka. Ini mencegah mata berlari dan mengirim sinyal yang membingungkan ke otak. 3. Tumpuan kaki. Mereka tidak berputar secara acak. Kaki kiri berfungsi sebagai poros, sementara kaki kanan memberikan dorongan untuk berputar. Mereka berputar mengelilingi jantung mereka sendiri. 4. Latihan bertahun-tahun. Tentu saja, ini semua adalah hasil dari disiplin dan latihan yang tak kenal lelah. Dari sudut pandang spiritual para praktisinya, SEMA adalah murni kegiatan positif. Namun, tantangan terbesar yang dihadapinya saat ini adalah komersialisasi. Banyak pertunjukan SEMA sekarang dipentaskan murni untuk turis, di hotel dan restoran. Pertunjukan ini seringkali dipersingkat, kehilangan kedalaman spiritual, dan dilakukan oleh penari, bukan darwis sejati yang menjalani laku spiritual. Hal ini dikhawatirkan dapat mereduksi ritual sakral ini menjadi sekadar hiburan eksotis. Selain itu, dari perspektif beberapa kalangan Islam yang lebih konservatif, praktik zikir dengan musik dan tarian seperti ini terkadang dianggap sebagai bid'ah atau inovasi yang tidak diajarkan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Namun bagi para sufi, ini adalah jalan cinta untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi, saat lain kali Anda menyaksikan tarian para darwis yang berputar, ingatlah bahwa Anda tidak sedang melihat sebuah pertunjukan. Anda sedang menyaksikan sebuah doa yang hidup, sebuah puisi gerak tentang kerinduan jiwa manusia untuk kembali ke sumbernya. SEMA adalah pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, kita bisa menemukan pusat ketenangan di dalam diri kita sendiri, berputar selaras dengan alam semesta, dalam sebuah tarian abadi menuju cinta ilahi. Oke sobat sekalian, sekarang jadi paham apa maksud dari gerakan berputar yang sebelumnya kita anggap tarian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa support channel Bang Din dengan menekan tombol subscribe, like dan komen, serta aktifkan loncengnya ya, agar sobat semua mendapatkan info terbaru dari channel Bang Din. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.